Saya akan sharing tentang, salah satu media yang bisa kita gunakan juga untuk mengajar, yaitu storyboard. Nah, jadi ini, konsepnya adalah seperti kita membuat komik gitu, seperti itu. Nah, caranya adalah tinggal login di sini, lalu kita bisa menggunakan akun Google kita. Di sini saya akan menggunakan akun Madania. Nah, lalu ini adalah salah satu contoh latihan saya. Bisa kita buat ulang di sini di create storyboard, kita mulai dari awal. Lalu di sini disediakan 3 kotak terlebih dahulu yang kosong. Dan kita karena akun gratis, kita hanya bisa menambahkan maksimal 6 kotak dengan setting 3x2. Jadi kalau misalnya 6x1 tidak bisa karena harus berbayar. Jadi kita hanya bisa menggunakan 3x1 atau 3x2 seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan lagi, kita bisa membuat lagi seperti itu. Jadi bukan dilanjutkan ke bawah seperti itu. Nah, di sini kita bisa memilih setting tempat yang disediakan. Di sini ada setting kota, lalu ada setting entertainment seperti di salon, di cafe, dan lain-lain. Ada juga suasana di dalam rumah. Ada juga setting di luar rumah, ada setting sekolah, di kelas, di kantin, di lab seperti itu. Di UKS juga ada, di MPH juga ada teman bermain, lalu ada setting olahraga, ada berbagai macam lapangan olahraga di sini. Lalu ada setting transportation seperti di jalan, di dalam mobil, di kereta seperti itu. Lalu ada setting kantor. Lalu ada juga setting seperti ini, rumah klasik seperti itu. Ada juga setting sejarah. Jadi memang kita bisa menggunakan untuk mungkin mengajar sejarah seperti itu ya. Lalu ada juga ini berbagai macam tempat. Ada berbagai macam setting yang bisa kita pilih. Ini juga ada yang seperti di dongeng, misalnya kita menggunakan menjelaskan sebuah dongeng misalkan. Lalu ada juga yang setting seperti ini. Nah, kita misalkan menggunakan setting sekolah seperti itu, misalnya di dalam kelas. Kita tinggal mendrag setting yang kita inginkan, misalnya ini. Nah, di sini kita bisa mengubah filternya, misalnya grayscale. Misalnya ini contoh kelas di waktu masa lalu, makanya kita grayscale. Atau kita juga bisa menggunakan seperti ini, jadi hanya hitam putih seperti ini. Atau kita juga bisa blur biar nanti ada orangnya di sini lebih fokus misalkan. Kita bisa pilih sesuai yang kita butuhkan seperti itu. Kita bisa juga rotate biar pengennya misalnya mejanya di kanan seperti itu atau dibalik. Ya kita bisa atur sesuai yang kita inginkan, bisa di zoom, bisa di crop dan lain-lain. Kita juga bisa mengubah warna dindingnya, misalkan kita pengennya warna pink atau biru. Lalu lantainya berwarna kuning misalkan atau hitam atau yang lainnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah kita tinggal klik misalnya karakter ya, kita ingin menambahkan karakter di sini. Di sini juga ada berbagai pilihan, ada karakter orang dewasa, lalu karakter remaja, anak-anak, lalu berbagai pekerjaan, ada dokter, ada polisi, seperti itu. Ada orang mengenakan pakaian olahraga, ada setting orang di zaman dulu, di tahun 1900 atau 1600-an. Ada berbagai macam yang bisa kita pilih di sini. Nah, misalkan kita ini juga ada animal dan ada tokoh-tokoh mitos, tokoh-tokoh fiksi seperti itu. Misalkan kita membutuhkan orang dewasa. Misalkan ini ada yang perempuan memakai jilbab.
Nah, di sini kita tinggal drag tadi, bisa kita zoom biar lebih besar. Kita atur di tempat yang kita inginkan. Kita bisa atur misalnya dia ingin warna kulitnya seperti ini. Ini karena tidak ada hairnya jadi tidak bisa. Lalu warna matanya juga bisa kita ubah, makeupnya seperti apa, warna bajunya seperti itu ya. Yang lain-lainnya kita bisa atur sesuai yang kita inginkan seperti itu. Lalu misalkan kita ingin si karakter ini berbicara sesuatu, nah kita klik text table di sini, kita pilih yang kita butuhkan, misalnya ini, kita drag, lalu kita klik untuk mengedit dan kita tuliskan teks yang kita mau, misalkan halo. Nah, tinggal kita sesuaikan saja dia inginnya berada di mana, seperti itu, kita drag. Itu seperti itu ya. Lalu misalkan sudah, kita tinggal klik yang selanjutnya di scene. Misalkan ini berbeda scene-nya, kita pengennya di UKS, kita drag lagi di sini misalkan. Lalu kita tambahkan karakternya, misalnya karakter anak-anak ada di sini misalnya. Lalu kita pilih hairnya warna ini, skinnya seperti ini, bajunya warna merah misalnya. Kita sesuaikan, misalnya dia ada di sini. Nah, seperti itu. Tinggal kita sesuaikan saja, misalnya dia ingin berkata seperti apa, misalnya begini, kita drag. Jadi sebenarnya tinggal mendrag scene-nya seperti apa, lalu karakternya dan teksnya seperti itu. Kita sesuaikan seperti yang kita butuhkan saja, seperti itu. Misalkan ini sudah selesai, misalkan. Lalu bagaimana cara men-save-nya gitu. Nah, di sini kita ada pilihan save. Kita klik di sini di bagian bawah. Lalu kita tuliskan title-nya. Misalnya latihan. Nah, di sini ada tulisan as free user you can create 2 storyboards per week. Jadi kita memang hanya bisa membuat 2 storyboard per minggunya. Dan ini karena saya yang sebelumnya itu sudah membuat, nah ini adalah yang terakhir. Saya tidak bisa membuat lagi yang baru di minggu ini. Saya hanya bisa membuatnya lagi yang baru lagi di minggu depan, seperti itu. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita ingin membuatnya itu berkali-kali gitu. Nah, kita bisa edit yang sudah ada. Jadi yang sebelumnya sudah di save, sudah diekspor, nanti kita edit yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Nah, ini tinggal di save, kita bisa menambahkan deskripsi juga sebenarnya. Kita save di sini. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya biar siswa itu melihat storyboardnya kita? Itu kita bisa tinggal download di sini. Nah, ada beberapa pilihan, ada image, ada high resolution image, ada SPDF, ada PowerPoint, ada langsung di-share ke sosial media, ada juga GIF seperti itu. Nah, kita memang karena akun yang gratisan akan ada watermark di sini dan kita tidak bisa menghapusnya kecuali kita upgrade akun kita. Nah, misalnya kita ingin men-save-nya sebagai high resolution image. Nah, kita klik di situ. Di sini ada hasil downloadannya. Kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Memang ada tulisan watermarknya dan lumayan besar seperti itu. Tapi
kita bisa jadikan pilihan gitu. Misalkan ini buat, sebagai metode tugasnya siswa, jadi siswa membuat komik seperti ini. Jadi siswa tidak perlu, bersusah payah menggambar dari awal, tinggal pilih aja template-template yang ada di sini, atau kita juga bisa menggunakannya sebagai, salah satu metode mengajar kita, seperti itu. Ya memang ada watermarknya, tapi ya tidak apa-apa, seperti itu. Baik, begitu saja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.